Pemirsa, Anda masih di Lunch Talk, masih membahas tentang efisiensi tiket online dan Anda masih bisa berpartisipasi melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya, kita masih bersama Azaz Tigor Nainggolan, pengamat transportasi yang banyak sekali dulu pernah di masyarakat transportasi juga ya, Bang ya. Di Dewan Terus di Dewan Transportasi juga itu luar biasa, Bang. Kalau kita bicara, seingat saya, zaman saya dulu waktu masih liputan nih, kalau ke stasiun itu kalau udah arus mudik lah ya, emang itu karena ini kaitannya lebih banyak dengan itu numpuknya luar biasa, Bang, di stasiun. Oh iya. Dan itu sekarang sudah berkurang. Itulah dampak positif dari penerapan tiket online ya? Sebetulnya. Iya. Dan itu juga yang kita harapkan di terminal. Di terminal, di pelabuhan, penyeberangan ya. Penyeberangan. Misalnya gini, saya beberapa kali penyeberangan di Nunukan gitu ya, ke Tawau, Malaysia gitu. Kan itu banyak orang Indonesia juga kalau mudik kan. Oh iya. Nah, kenapa nggak itu juga di? Karena Malaysia tinggal selemparan batu istilahnya dalam tanda kutip yang dari sana. seperti itu kan bisa terkontrol. Ini pelabuhan-pelabuhan yang aktif, yang besar ya, Bang Aziz, yang gitu bisa diterapkan. Jadi misalnya gini, kita nih mau main ke Lampung gitu ya, bawa mobil. Ke Merak. Ke Merak gitu ya, kan via Merak nih. Kita udah tinggal pesen aja, oke ini kapal, jadi kita masuk ke webnya, seperti biasa lah kayak mesen tiket pesawat, nanti kapal roronya yang mana udah jelas, ya nggak di dermaga berapa, kita masuk di kotak berapa nantinya, gitu loh. Dan nggak perlu ada antrian di pelabuhan lagi karena mereka jam sekian misalnya, orang udah kan udah jelas kan. Jadi saya udah memperhitungkan perjalanan. Kalau misalnya jam 10 di Merak, ya paling nggak saya berangkat jam 4 pagi dari Jakarta. Ya nggak, agak santai itu kan. Nah, sampai Meraknya kita udah tahu juga kapal yang mana udah bayar langsung. Ngapain daripada minggir-minggir ke rest area mesen tiket lagi. Itu kan ecek-ecek ya, basa-basi. Jadi Bang Tigor melihat ini kenapa sih pada susah sekali ini untuk menerapkan tiket online sih? Ya karena kita belum mau terbuka ya, transparan ya, gitu loh. Ya kita nggak mau gitu. Dan belum pro public service yang baik gitu. Belum betul-betul melayani. Iya. Persoalannya kan padahal ini kan public service itu kan hak ya setiap warga negara untuk mendapatkannya, dan itu harusnya difasilitasi oleh pemerintahnya gitu loh. Dan kita kan nggak gratis, bayar. Gitu loh. Ya, dan itu gampang betul. Sangat gampang deh. Ya kenapa sih yang buka-buka web berapa sih 5 juta? Bikin web untuk itu ya. 5 juta. Untuk pembelian online. Ya kan? Apa iya semurah 5 juta. Kantor saya bisa bikin kok. Oh iya. 5 juta bisa. Ini bisa kalau sistem itu ya. Iya, kalau wawancara ini didengar sama direktur-direktur iya, 5 perusahaan juta. moda transportasi. Iya, 5 juta kok. Saya bisa bikin dan orang tahu kantor saya ngapain. Ya kan tinggal buka aja web, kan web gitu kan. 5 juta kok. Per tahunnya berapa duit sih bayar ke provider kan? Bayar itu cuma 2,5 juta. Nggak ada Pak, daripada kita misalnya bayar sewa loket di terminal atau di pelabuhan itu udah berapa duit. Sewa ruangan, pegawai lagi, belum lagi nanti pegawainya main lagi. Banyak loh kayak gitu loh. Oh ya? Pegawai tiketnya misalnya gini. Celah-celah yang bisa dapat baru kemarin. Jadi saya Doran ya, mau naik bis A gitu. Petugas loketnya dari bis A dilayani, tapi nggak dikasih Dora ke bis A, dia main lagi sama bis B. Coba, ya kan terjadi kayak gitu. Terjadi Pak. Ini soal karena kan yang namanya manual itu kan gampang dan mudah dan terbuka untuk disiasati. Teknologi bisa disiasati, tapi kecil sekali peluangnya. Nah ini yang perlu gitu loh. Jadi ada kepastian. Nah itu dia yang tadi dikatakan bahwa teknologi itu juga ada peluang untuk disiasati. Untuk disiasati. Kalau ya siasati operatornya yang nakal. Operatornya yang nakal. Iya. Bukannya gini, artinya bisa saja calo menggunakan banyak identitas gitu nggak mungkin ya? Kan begitu masuk nanti semua pakai ID. Ya kan? Pakai di terminal misalnya dengan bus gitu ya misalnya, kan udah ketahuan busnya bus B sekian udah jelas, seat kita nomor sekian. Nah, tinggal begitu masuk. Sebetulnya kalau untuk menerapkan seperti pesawat aja, Bang Aziz Tigor, ini abang juga dulu kan pengusaha. Sebetulnya kalau bus-bus ini akap lah yang paling itulah ya, bus-bus akap ini. Sebetulnya mereka itu punya anggaran yang cukup besar nggak sih? Artinya selama ini ketika mereka beroperasi ini mereka untung nggak? Ada spare
uang yang cukup, anggaran yang cukup untuk menerapkan teknologi Sistem online. online. Transportasi itu tidak murah loh. Tidak murah. Satu armada aja paling nggak 3 miliar loh Oke. harganya. Ya, kalau misalnya nggak untung mereka nggak bakal buka usaha itu. Artinya mereka sudah cukup dana untuk Artinya, membangun sistem oke. online Jadi ini kalau ya. misalnya bicara dengan kapital sebegitu besar, mereka melek IT dong, melek teknologi dong orangnya, ya kan? Nggak bukan pengusaha ecek-ecek. Artinya dia. sebetulnya permasalahannya cuma pada kemauan saja. Kemauan aja, Willingness makanya saya tadi bilang dikatakan ya. tinggal pemerintah keluarkan aja peraturan kayak tadi saya katakan peraturan menteri tentang taksi online. Ya. 3 bulan selesai. Selesai kan, nggak ada masalah sampai sekarang. Artinya kalau memang kemauan nggak ada, memang harus dipaksa untuk Iya, mau. makanya Dengan regulasi itulah. Mungkin nunggu presiden tak gitu, baru deh kan. Oke. Kan waktu yang taksi online juga ribut. Presiden cuma bilang beresin, selesai. Bang Aziz Tigor, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana.